Wali Songo, dalam bahasa Jawa Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, yang berarti orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata sanga dalam bahasa Jawa Songo berarti nomor 9. Dengan demikian istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Pertama adalah wali yang 9 yang menandakan jumlah wali yang ada 9 atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata songo atau sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia, yang dalam bahasa Jawa yang berarti tempat. Pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik, guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang handal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Murid-muridnya diantaranya yaitu Raden Paku, Raden Patah, Raden Maklum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Bukan hanya di Surabaya, tapi menyebar ke Majapahit, Sukadana, dan Kalimantan. Sunan Bonang mendirikan masjid di daerah Singkal menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra. Seni budaya yang dimaksud yaitu sebagai bentuk asimilasi, sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Sunan Bonang pencipta gending pertama. Media dakwah yang digunakan yaitu wayang dan gamelan seperti kegemaran orang Jawa. Sunan Giri pencipta permainan anak nuansa religius. Sunan Derajat menciptakan gending, mas kumambang, dan mijil atau sering disebut dengan pupuh. Sunan Muria menciptakan tembang cilik atau pupuh. Sunan Kalijaga mengembangkan seni wayang kulit serta gamelan sebagai media dakwah Islam. Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat, yang dikenal dengan Moh Lima. Yang pertama, moh madon, dilarang zina. Yang kedua, moh ngombe, dilarang minum minuman keras. Yang ketiga, moh madat, dilarang mengisap candu. Yang keempat, moh main, dilarang berjudi. Yang kelima, moh maling, dilarang mencuri. Sunan Derajat adalah sosok yang peduli terhadap kelompok ekonomi lemah. Salah satu kepeduliannya yaitu dengan menciptakan kemakmuran dengan menjalin solidaritas. Sunan Kudus mengajarkan alat-alat rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, pembuat pusaka, dan lain-lain. Sunan Ampel merancang kerajaan Islam Demak Bintaro beribu kota di Demak. Sunan Kalijaga sebagai guru sekaligus penasehat utama, ahli administrasi negara, dan piawai dalam berstrategi. Sunan Gunung Jati memperkuat kedaulatan politik, mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh adalah strateginya. Kesimpulannya adalah perjalanan dakwah Wali Songo di Indonesia yang tak lain untuk mengajarkan keesaan Allah kepada masyarakat Indonesia. Setiap wali memiliki metode atau cara yang berbeda-beda yang tak lain agar ajaran itu diterima positif dan diterima baik oleh masyarakat di sana.